wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang iman kepada qadha dan qadar. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Isni Laila Nur Aini, yang kedua, Dinda Desi Bella Istika, dan yang ketiga, Indah Zulfiana. Sekarang memasuki materi pengertian qadha dan qadar. Secara bahasa, qadha memiliki beberapa makna, yaitu perintah, ketetapan, penciptaan, pemberitahuan, serta kehendak. Sedangkan menurut istilah, qadha merupakan ketetapan Allah yang ditentukan sejak zaman azali mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk. Sedangkan untuk pengertian qadar secara bahasa memiliki makna peraturan, ukuran, serta kepastian. Nah, sedangkan menurut istilah, qadar berarti perwujudan dari qadha yang sesuai dengan kehendak Allah. Teman-teman, qadha dan qadar memiliki hubungan yang sangat erat. Bisa diibaratkan qadha ini rencananya, sedangkan qadar ini adalah pelaksanaannya. Contohnya, Allah berkehendak pada zaman azali untuk menciptakan manusia di muka bumi. Itu namanya qadha. Sedangkan Allah menciptakan manusia, menjadikan manusia di muka bumi ini dengan ketetapannya atau berdasarkan dengan kehendaknya atau sesuai dengan kehendaknya, itu merupakan qadar. Jadi bisa diartikan qadha dan qadar ini apabila disatukan akan menjadi istilah takdir. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu terdapat dalil naqli yang berkaitan dengan iman kepada qadha dan qadar. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Yang pertama yaitu ikhtiar. Contohnya seperti apa sih? Contohnya orang yang mempunyai prestasi. Prestasinya itu dia dapat karena dia rajin belajar. Nah, terus selanjutnya ada orang yang memiliki uang yang banyak karena dia rajin menabung. Selanjutnya ada orang yang senantiasa sehat. Kenapa? Karena dia rajin berolahraga. Dari ketiga contoh tadi menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diberi kesempatan untuk berusaha. Kita tahu bahwa takdir tentang umur, rezeki, dan juga jodoh itu ada di tangan Allah. Tapi kita sebagai manusia diberi kesempatan untuk berusaha. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu bersikap tawadhu pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada qadha dan qadar memiliki ketentraman jiwa dan juga kestabilan emosi dan juga perasaannya. Kenapa? Karena dia tidak mudah bangga dengan keberhasilan yang dia dapat, ataupun dia juga tidak mudah putus asa karena kegagalan yang menimpanya. Seperti itu ya, teman-teman. Nomor 3, tabah hati dalam menghadapi cobaan. Orang yang beriman kepada qadha dan qadar memiliki
kesabaran yang lebih, karena dia tahu bahwa setiap musibah yang menimpanya itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman kepada qadha dan qadar ini memiliki ketabahan hati dalam menghadapi musibah. Selanjutnya yaitu banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman terhadap qadha dan qadar meyakini bahwa semuanya yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan, dan kenikmatan itu sekecil apapun pantas untuk disyukuri. Dan apabila kita mendapatkan cobaan dari Allah, orang yang beriman kepada qadha dan qadar itu akan senantiasa bersabar karena dia yakin bahwa musibah itu tidak akan menimpanya tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu jauh dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang beriman terhadap qadha dan qadar itu meyakini bahwa apa yang dia hasilkan, kenapa dia berhasil, dan apa yang ia capai itu atas kehendak dari Allah. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada qadha dan qadar, mereka akan senantiasa sombong terhadap apa yang dia capai, terhadap keberhasilannya. Dan orang yang tidak percaya terhadap atau orang yang tidak beriman terhadap qadha dan qadar akan mudah putus asa apabila dia mengalami kegagalan seperti itu. Yang terakhir yaitu memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Nah, orang yang beriman kepada qadha dan qadar, mereka meyakini bahwa segala sesuatu itu dapat diubah asalkan dengan berusaha, dengan optimis, dan giat. Seperti rezeki. Rezeki apabila diusahakan, pasti akan dilancarkan oleh Allah, bukan? Nah, seperti itu contohnya. Orang yang beriman terhadap qadha dan qadar akan senantiasa bersikap optimis dan juga giat bekerja. Materi selanjutnya akan disambung oleh Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari Mbak Isni. Mbak Isni tadi telah menjelaskan mengenai pengertian qadha dan qadar serta ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam takdir beserta contohnya. Sebelum itu, saya akan menyampaikan sedikit mengenai apa itu qadha dan qadar. Jadi, qadha dan qadar dapat diibaratkan seperti rencana dan pelaksanaan. Maka dari itu, qadha dan qadar disatukan menjadi istilah yang disebut dengan takdir. Nah, takdir sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan yang kedua adalah takdir mubram. Pengertian dari takdir mu'allaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sedangkan pengertian dari takdir mubram yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan ataupun ditawar-tawar lagi oleh manusia. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari takdir mu'allaq, yaitu seperti Dinda bercita-cita ingin menjadi seorang guru, maka Dinda harus belajar dengan tekun dan giat agar cita-citanya dapat tercapai. Lalu contoh yang kedua, Budi dilahirkan dari keluarga yang sederhana, tetapi ia ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, Budi menyadari bahwa penghasilan orang tuanya terbatas, sehingga ia mencari solusi untuk meraih cita-citanya, yaitu belajar dengan tekun sehingga mampu meraih prestasi yang tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya, contoh dari takdir mubram yaitu yang pertama, seperti setiap makhluk hidup akan mati. Lalu contoh yang kedua, seseorang hanya memiliki satu ibu kandung. Lalu yang ketiga, manusia pasti memiliki akal, pikiran, serta perasaan.
Nah, itu tadi merupakan penjelasan saya mengenai macam-macam takdir beserta contohnya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Indah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai hikmah iman kepada kodo dan kodar. Nah, di sini hikmah merupakan sebuah segala sesuatu yang dapat memberikan kita sebuah pelajaran. Oleh karena itu, jika kita sudah mengimani kodo dan kodar, maka kita akan mendapatkan sebuah hikmah yang sangat berharga untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Nah, hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari mengimani kodo dan kodar? Yaitu yang pertama, melatih diri untuk bersyukur dan bersabar. Nah, kata bersyukur dan bersabar di sini mempunyai sebuah kaitan di mana bersyukur yaitu jika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka senantiasa kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan bersabar atas nikmat, musibah atau cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, yang kedua yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong ataupun putus asa. Sifat sombong di sini diartikan jika kita berhasil atas apa yang kita kerjakan atau kita lakukan, semata-mata kita yakin bahwa ini sebuah ketetapan dari Allah ataupun pertolongan dari Allah yang diberikan untuk kita, yang telah kita upayakan atau usahakan dengan diimbangi berbagai usaha. Nah, kata putus asa di sini merupakan jika kita diberikan sebuah cobaan atau musibah, maka senantiasa kita tidak mudah berkeluh kesah ataupun putus asa, karena kita sudah yakin bahwa ketentuan yang telah diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Nah, yang ketiga yaitu memupuk rasa optimis maupun giat bekerja. Walaupun kita sudah mengimani kodo dan kodar, tetapi kita tidak tahu takdir apa yang akan kita terima. Oleh karena itu, untuk meraih sebuah kebahagiaan atau keberhasilan dari apa yang telah kita upayakan, maka kita akan senantiasa berusaha atau berikhtiar untuk optimis dan giat dalam melakukan hal tersebut untuk meraih sebuah kebahagiaan atau keberhasilan yang kita inginkan. Nah, yang keempat yaitu menenangkan jiwa. Jika kita sudah mengimani kodo dan kodar, maka jiwa kita akan tenang karena kita tahu sebuah ketetapan yang telah diberikan Allah itu yang terbaik untuk kita. Dan jika ya apa yang telah kita upayakan tidak berhasil atau gagal, itu juga pasti akan diganti oleh Allah dengan yang terbaik. Nah, itu tadi sebuah hikmah jika kita mengimani sebuah kodo dan kodar. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari iman kepada kodo dan kodar. Nah, iman kepada kodo dan kodar merupakan rukun iman yang keenam. Nah, rukun iman merupakan sebuah pilar yang harus dipegang kuat untuk menguatkan iman kita. Jadi, di sini kita harus mengimani kodo dan kodar karena itu sudah merupakan rukun iman yang keenam. Pengertian dari kodo dan kodar yaitu saling berkaitan. Kodo yaitu sesuatu yang telah ditulis oleh Allah sebelum kita lahir atau jauh sebelum kita dilahirkan. Nah, kodar yaitu sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi kepada kita atau sebuah kelanjutan dari kodo. Nah, presentasi dari kita cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.